Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau membahas alur cerita House of Wax. Pernahkah kalian pergi ke Museum Patung Lilin? Wah, pasti menyenangkan ya. Tapi lain cerita dengan Museum Patung Lilin yang satu ini. Museum Patung Lilin yang satu ini sangat menyeramkan. Museum Patung Lilin ini menarik perhatian dan memakan korban 6 orang anak remaja kuliahan yang sedang berkemah. Museum Patung Lilin itu ternyata menyimpan sebuah kisah dan fakta yang sangat mengerikan. Fakta apakah itu? Nah, daripada penasaran, mari kita saksikan alur ceritanya. Di zaman dulu di sebuah ruang makan keluarga Trudy, seorang anak laki-laki tampak dengan tenang memakan sarapan yang disediakan oleh ibunya. Tiba-tiba tampak ayahnya datang menggendong anak laki-laki yang satunya lagi, yang tampak brutal meronta-ronta ketika didudukan ke sebuah kursi, hingga kaki dan tangannya harus diikat. Sampai tiba-tiba, kisah melompat ke zaman now, ketika 6 anak remaja berusia 20 tahunan, yaitu Wade dan Carly. Kembaran Carly, Nick dan teman karibnya Dalton, berencana menonton sebuah pertandingan football di Louisiana, bersama Paige dan kekasihnya Black, dengan menumpang 2 mobil yang berbeda. Karena perjalanan yang akan mereka tempuh cukup jauh, Black berusaha mencari jalan pintas lewat GPS di mobilnya. Perjalanan yang cukup jauh membuat mereka harus beristirahat dan camping di sebuah halaman kosong yang nampaknya tidak berpenghuni, yaitu di sebuah hutan terpencil. Karena tempat itu sangat terpencil, sehingga tidak terdeteksi pada GPS dan Google Map. Mereka berencana meneruskan perjalanan esok pagi harinya. Waktu mereka sedang asik mendirikan tenda dan berbenah-benah, tiba-tiba ada bau busuk yang menyengat terbawa angin. Tapi mereka mengabaikannya dan kembali meneruskan aktivitas. Rupanya gangguan tidak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba ada sebuah truk kecil yang datang dan memperhatikan mereka dari kejauhan sambil menyalakan lampu jauh membuat mereka sangat terganggu karena silau. Anehnya, si pemilik truk cuek aja ketika mereka say hi, dan menyuruhnya untuk mematikan lampu. Emosi Nick gak tertahan lagi, sebuah botol minuman pun melayang, dan mendarat dengan mulus pada lampu truk hingga hancur. Truk itu akhirnya pergi juga. Teman-teman sangat senang, dan memberikan aplaus atas keberhasilan Nick mengusir si pengganggu. Sementara saudara kembar Nick yaitu Carly, nggak suka dengan kelakuan Nick yang brutal. Di malam hari ketika semuanya sudah tidur, Carly mendengar suara-suara yang mencurigakan, hingga ia penasaran keluar dari tenda, dan tiba-tiba Wade muncul dan menyuruhnya kembali tidur. Ketika hari berganti menjelang siang, kesialan demi kesialan mulai muncul. Saat mereka mulai packing dan siap-siap melanjutkan perjalanan, ditemukan tali kipas mobil Wade putus, padahal baru saja diganti dengan yang baru. Sementara itu, bau busuk menyengat tiba-tiba muncul lagi. Carly berusaha mencari asal-muasal bau busuk yang menyengat itu. Tapi tiba-tiba Carly jatuh terjerembab ke dalam kubangan yang diduga berisi mayat manusia, setelah terlihat sebuah tangan menyeruak keluar. Carly berteriak minta tolong, hingga teman-temannya berdatangan menolongnya. Tiba-tiba sebuah mobil truk datang. Mereka melihat seorang supir truk pick-up yang sedang membuang kerangka binatang sembelihan. Supir itu bernama Lester. Orang yang bertampang lusuh, dekil, dan cukup menyeramkan ini, menawarkan tumpangan pada Wade dan Carly, untuk mencari tali kipas ke tempat pompa bensin terdekat, sementara yang lain melanjutkan perjalanan ke Louisiana. Mereka janjian bertemu di kota. Di dalam mobil, orang berwajah seram itu tak henti-hentinya menatap Carly. Carly juga merasa sangat tidak nyaman berada di truk yang bau, penuh ceceran darah, dan benda-benda tajam yang bergelantungan. Keduanya memutuskan berhenti di tengah jalan karena melihat gelagat tidak beres, ketika orang tak dikenal itu mengeluarkan sebilah pisau. Namun akhirnya, truk kecil itu pun berhenti di ujung jalan yang rusak. Carly dan Wade langsung keluar dari truk. Kemudian mereka memutuskan untuk berjalan ke seberang jalan yang rusak.
Dengan berbekal petunjuk yang diberikan si supir tadi, tak sia-sia mereka berjalan cukup jauh. Hingga pada akhirnya, mereka sampai juga ke pom bensin, yang terdapat di sebuah kota yang tampak asri namun terlihat tak berpenghuni, yang kata orang tadi bernama kota Ambrose. Di tempat lain, Paige, Dalton, Nick, dan Black terjebak dalam kemacetan saat hendak menonton pertandingan sepak bola. Black lalu memutar mobilnya, dan memutuskan untuk kembali menuju perkemahan menemui Wade dan Carly. Carly dan Wade tampak sangat senang. Setelah berkeliling, tak satu pun penjaga yang ditemuinya di pom bensin. Mereka mencoba masuk ke sebuah gereja. Tapi ternyata sedang ada prosesi pemakaman. Tanpa bermaksud ingin mengganggu, akhirnya mereka keluar dari gereja. Seorang pria bernama Bo, yang mengaku sebagai pemilik pom bensin, akhirnya keluar. Bo akan mencarikan tali kipas yang diperlukan Wade, setelah ia menyelesaikan prosesi pemakamannya. Selama menunggu, perhatian Carly dan Wade akhirnya tertuju pada sebuah museum lilin, yang menjadi daya tarik kota ini. Museum lilin ini sangat unik karena hampir seluruh bagian bangunan terbuat dari lilin. Karena penasaran, mereka berdua masuk ke dalam museum. Bagian dalam museum itu nyaris komplit berisikan segala perabotan dan aksesoris termasuk penghuni rumahnya. Tapi tentu semuanya terbuat dari lilin. Anehnya, mereka tidak menemukan ada orang dalam rumah itu. Carly menemukan artikel tentang Trudy, si pematung lilin yang meresmikan rumah lilin. Carly juga menemukan fakta kalau pembuat semua karya seni di rumah itu bernama Vincent. Mereka juga menemukan 2 kursi makan anak-anak. Ketika Carly ingin mengaca di sebuah cermin, tiba-tiba Carly melihat seseorang dengan wajah menyeramkan sedang mengintip dari luar jendela. Tiba-tiba tempat itu terasa menyeramkan bagi Carly. Sementara itu, melihat Carly dan Wade belum kembali ke perkemahan, Nick dan Dalton ditugaskan untuk menjemput mereka menggunakan mobil Black. Mereka akhirnya kembali ke pom bensin. Karena Bo belum muncul, Wade berinisiatif mencari sendiri tali kipas yang dibutuhkannya. Tapi anehnya, dari segitu banyak tali kipas yang ada, hanya ukuran 15 inch yang dibutuhkannya yang tidak ada. Tiba-tiba Bo muncul. Bo berdalih tali kipas ukuran nomor 15 ada di rumahnya. Bo mengajak mereka mengambil tali kipas nomor 15 itu ke rumahnya. Bo mengajak Wade masuk ke dalam rumahnya, sementara Carly menunggu di dalam mobil Bo. Wade menjelajahi seisi ruangan rumah. Hari mulai gelap. Di luar, Carly memperhatikan lampu yang rusak di truk Bo, dan menyadari bahwa dia adalah orang yang mengunjungi tempat camping semalam. Carly menyalakan klakson untuk memperingatkan Wade. Tapi tiba-tiba lampu padam, dan Wade diserang oleh adiknya Bo, kembarannya yang gila bernama Vincent. Ia menusuk pergelangan kaki Wade, dan membuatnya pingsan. Wade sudah masuk dalam perangkap Bo. Karena Wade tidak keluar-keluar, Carly berusaha menelpon Black, tapi tidak diangkat. Dan tiba-tiba, "Where's Wade?" Bo keluar tanpa Wade. Carly yang sudah curiga, masuk ke dalam mobil dan menguncinya. Tapi Bo memecahkan kaca jendela berusaha menangkap Carly. Carly menekan pedal gas mobil hingga Bo terlempar. Tapi sayang ban mobil kejeblos, hingga Carly harus keluar dari mobil dan lari sejauh-jauhnya. Vincent kemudian membawa Wade ke sarangnya, dan menyuntikannya dengan sebuah cairan. Vincent menyemprotkan cairan lilin yang dipanaskan ke tubuh Wade, yang dalam keadaan lemah tidak bisa bergerak terikat di sebuah kursi. Wade akan dijadikan patung lilin hidup-hidup. Carly masuk ke dalam gereja. Betapa kagetnya ia mendapati kalau ternyata orang-orang di dalam gereja adalah patung lilin. Bo mengejar masuk ke dalam gereja, dan berhasil menangkap Carly. Carly yang memberontak diikat di sebuah kursi di ruangan bawah tanah pom bensin. Nick dan Dalton datang ke pom bensin. Bo membekap mulut Carly dan mengelem bibirnya dengan lem power agar tidak bisa berteriak. Nick dan Dalton sepakat untuk berpencar dalam pencarian. Bo hendak keluar tapi dipergoki oleh Nick. Bo mengaku tidak melihat Carly dan Wade. Mengetahui Nick datang, Carly berusaha membuka mulutnya yang dilem dan berteriak. Mendengar teriakan Carly,
Nick yang termasuk kategori tough guy ini secara refleks memukul Bob. Nick pun segera lari mencari Carly, dan membebaskannya. Sementara itu, Dalton masuk ke dalam rumah lilin. Dalton menemukan Wade, yang tidak bisa bergerak dalam lilin. Wade telah dijadikan salah satu patung lilin di museum tersebut. Dalton mencoba menyentuh pipi Wade, tapi malah membuat lilin mengelupas dari wajah Wade, dan secara tidak sengaja menghilangkan kulitnya. Dalton kemudian disergap oleh Vincent, yang mengejarnya dengan parang dan memojokkannya, hingga akhirnya. Carly akhirnya menyadari bahwa patung-patung lilin itu sebenarnya adalah mayat-mayat para korban psikopat Bo dan Vincent. Penghuni kota itu, yang ada hanyalah dua saudara kembar psikopat itu, yang telah tumbuh dewasa menjadi seniman lilin. Sementara itu di perkemahan, Paik yang mau Bobo memanggil-manggil Black, tapi tiba-tiba Vincent masuk ke dalam tenda hendak membunuh Paik. Melihat Black sudah dibunuh oleh Vincent, Paik lari kabur sembunyi ke sebuah pabrik gula yang telah ditinggalkan. Tapi tiba-tiba Vincent melemparkan pipa logam ke dahi Paik. Nick mengambil sebuah panah dari kaca etalase. Bo menembaki Nick dan Carly. Mereka lari masuk ke dalam sebuah bioskop, yang penontonnya patung lilin semua tentunya. Bo mengejar masuk ke dalam bioskop. Carly berbaur menyamar menjadi penonton. Bo mencari-cari mereka, dan tiba-tiba ternyata itu bukan Carly. Tapi akhirnya Bo menemukan Carly, ia menembakkan senapannya, dan tiba-tiba tembakannya meleset, dan setelah itu Nick muncul menembakkan panahnya yang mengenai tangan Bo. Bo mengejar keluar dan tiba-tiba Nick sudah menunggu, dan menembakkan lagi panahnya, menancap di dada Bo. Nick dan Carly memutuskan masuk kembali ke rumah lilin untuk mencari Dalton dan Wade, tapi melalui pintu belakang. Carly mengambil tongkat baseball di depan pintu, untuk digunakan sebagai senjata. Di sebuah laci, Carly menemukan beberapa foto bayi kembar siam, kayaknya nih foto bayi si dua orang psikopat kembar Vincent dan Bo. Tiba-tiba Bo datang. Dengan terhuyung-huyung ia berusaha mengeluarkan anak panah yang menancap tubuhnya. Tiba-tiba lagi si Vincent datang, membawa tubuh Black dan Paik yang sudah menjadi mayat, membuat Carly shock. Nick dan Carly bergegas meninggalkan tempat itu. Tapi ketika melewati sebuah lorong, mereka merasa gelap, sehingga mencari saklar lampu. Mereka memain-mainkan tombol di panel listrik, yang ternyata tombol semua lampu di kota. Hal ini menyebabkan posisi mereka diketahui oleh Bo dan Vincent. Tiba-tiba Nick menemukan topi milik Dalton. Dia melihat seseorang yang tubuhnya sudah dilumuri oleh lilin yang diperkirakan adalah Dalton. Nick hendak menolong membebaskan Dalton, tapi tiba-tiba kepalanya malah copot. Lalu tiba-tiba Vincent datang dengan pisaunya. Nick menyuruh Carly segera lari. Nick menghalangi kedatangan Vincent dengan menumpahkan cairan lilin panas berapi, yang langsung membakar ruangan itu. Ketika mau keluar, mereka dihadang oleh Bo. Terjadi perkelahian hebat. Tapi Bo curang, ia mengeluarkan pisau dan menusukkannya ke paha Nick. Ketika Nick dalam keadaan terdesak, Carly datang dengan tongkat baseballnya dan langsung memukuli kepala Bo sampai mati. Tiba-tiba Vincent datang. Melihat abangnya tewas babak belur, ia menjadi murka. Sementara itu, api yang membakar ruangan bawah tadi, mulai membakar ruangan atas museum yang terbuat dari lilin beserta patung-patungnya. Vincent mengejar Carly untuk membalas dendam. Dengan terlatih tatih Nick mengejar Vincent. Terjadi perkelahian dan tiba-tiba secara tak sengaja topeng Vincent yang terbuat dari lilin terlepas, menampakkan wajahnya yang cacat. Ketika Nick sudah terdesak, Carly datang, mencabut pisau di paha Nick, dan menusukkannya ke tubuh Vincent. Nick menendang Vincent hingga jatuh ke lantai bawah,
di atas tubuh abangnya yang juga sudah jatuh ke bawah. Mereka turut terbakar, begitu pula dengan karya-karya seni mereka yang dibuat dari tubuh manusia. Nick dan Carly menggali dinding rumah lilin yang mulai meleleh agar bisa keluar dari rumah lilin yang mulai habis terbakar itu. Setelah kejadian itu, warga kota lain sekaligus para polisi yang mengidentifikasi tempat kejadian, dapat mengetahui keberadaan kota terpencil tersebut yang dulunya dikabarkan hilang, dari asap yang ditimbulkan dari kebakaran rumah lilin. Ambrose telah ditinggalkan selama 10 tahun sejak pabrik gula setempat ditutup. Ketika Nick dan Carly dibawa ke rumah sakit, Sheriff mendapat info bahwa Bo dan Vincent memiliki saudara laki-laki ketiga. Dari dalam ambulans, Carly melihat Lester, orang yang mengantar mereka ke kota mengerikan itu. Bersama anjingnya, melambaikan tangannya kepada mereka ketika mereka dievakuasi keluar kota. Dan cerita pun berakhir di sini. Nah, bagaimana alur cerita filmnya? Kalau kalian suka, jangan ragu-ragu untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar mendapat video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.